itu bisa menghadirkan kemenangan sebagaimana menghadirkan Jokowi kemarin atau menghadirkan Gus Dur dahulu. Relawan Gus Muhaimin akan membuat festival Gus Muhaimin the next president. PKB Jawa Timur sangat support untuk ini. Arjeti Bilbina, ya memang Caimin pantas untuk menjadi presiden berdasarkan semua aspirasi. Benarkah Caimin bisa menjadi presiden? Bagaimana peluang dan petanya? Ayo kita ikuti diskusi di JTV Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, Caimin for the next president, kata relawan Gus Muhaimin, Mas Syafudin. Kemarin diajak ngobrol dengan JTV, di host atau dimoderatori oleh Mas Iman, menghadirkan 4 narasumber. Benarkah Gus Muhaimin akan bisa menjadi the next president? Pertanyaan pertama dari Mas Iman Dwi, sang host. Peluang Caimin maju calon presiden 2024. Mas Agus Nyusewu, dengan kondisi seperti ini, kita tahu bahwa upaya dan juga mungkin gerakan-gerakan mesin politik sudah mulai dipanasi begitu ya. Bahkan ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Gerindra dan koalisi Semut Merah. Kalau menurut panjenengan seperti apa sih petanya itu? Sebelum memetakan, saya akan mengambil 2 dari 4 teori politik yang ada. Jadi teori politik itu, fungsi partai politik pertama adalah sebagai tempat melahirkan para kader-kader. Salah satunya adalah pemimpin, salah satunya adalah presiden. Kedua adalah dia sebagai tempat konflik. Caimin ini harus menentukan sikap. Sebetulnya beliau itu mau maju sebagai calon presiden atau mau maju sebagai calon wakil presiden. Kalau melihat dari komunikasi politik, pertama dengan label semut merah, yaitu PKS pada awal, itu kan relatif sudah ada titik temu. Namun dalam perjalanannya, Caimin berkoalisi dengan Gerindra, koalisi untuk menentukan, karena merasa dengan Gerindra cukup untuk maju. Lah, dalam hal itu semut merah tidak diajak. Di sisi lain ada AHY sebagai ketua Demokrat, dan di situ juga komunikasi politik yang baik dengan Caimin. Namun sampai hari ini keberadaan Demokrat, AHY, PKS tidak seperti keberadaan Gerindra untuk keberadaan PKB Caimin. Mungkinkah ini akan menjadi jawaban bahwa nantinya PKB, Gus Muhaimin akan berkoalisi dengan Gerindra yang sebenarnya? Kalau iya, hal ini akan kesulitan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi calon presiden. Karena pertama, masih ada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju sangat sulit untuk minta bagian, meskipun mungkin ini bisa dikomunikasikan. Kedua, Gerindra dengan PKB lebih banyak Gerindra hasilnya, maka posisi PKB tidak boleh lebih banyak permintaannya daripada Gerindra. Yang ketiga, Gerindra, maksudnya Pak Prabowo, sampai hari ini masih memutuskan akan maju, meskipun nanti di akhir minggu ini, pekan ini akan ada sebuah keputusan. Tapi Caimin juga masih menyampaikan bahwa dia sebagai capres. Kalau Caimin sama Prabowo itu sama-sama capresnya, terus bagaimana koalisi itu? Bagaimana yang bersedia menjadi calon wakil presidennya? Sehingga di sini adalah perlu realistis untuk menentukan siapa yang menjadi capresnya. Sehingga terkait dengan keinginan relawan Gus Muhaimin untuk menghadirkan sebuah festival Gus Muhaimin the next president, maka akan ada kendala. Pecinta masa depan negeri,
Selanjutnya pertanyaannya dari Mas Iman Dwi, apakah Gus Muhaimin kalau menjadi calon presiden itu bisa menang? Jawaban saya, bisa menang itu maksudnya iya bisa menang. Syaratnya adalah pertama, ketika memutuskan atau di berbagai media kan Gus Muhaimin mengatakan kita adalah politik aswaja. Ini adalah semuanya adalah bagian dari Nahdliyin. Lah, hal ini perlu di-clearkan ya. PBNU hari ini berbeda dengan PBNU kemarin. Itu perlu ada semacam duduk bersama antara DPP PKB sama PBNU supaya tidak ada salah paham. Misalkan DPP PKB tidak menyalahkan PBNU, begitu juga PBNU. Kami independen, tidak mau ada hubungannya dengan PKB. Dalam sejarah semua tahu memang ada hubungan antara PKB sama PBNU. Begitu juga P3 pernah juga ada hubungannya. Jadi kalau misalkan diklaim ini adalah salah satunya tempatnya warga Nahdliyin, juga mungkin itu perlu diobrolkan ya, karena faktanya ada sebagian warga Nahdliyin ke P3, sebagian warga Nahdliyin ke Demokrat, sebagian ke Nasdem, atau bahkan ke Gerindra. Kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan PBNU, maka ya kasihan yang namanya klaim bahwa satu-satunya untuk warga Nahdliyin itu adalah PKB nanti menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua adalah konflik itu pasti terjadi dalam sebuah politik. Maksudnya dalam praktek politik tidak pernah yang tidak berkonflik. Semua partai politik pasti berkonflik. Kita masih ingat keberadaan Nasdem, keberadaan Gerindra itu adalah salah satu efek dari konflik di Partai Golkar. Namun pada saat ini mereka bisa berjalan. PDI Perjuangan juga pernah berkonflik, ada PDI model dahulu dengan kemudian model PDI Perjuangan, itu kemudian bisa. Nah, keberadaan Mbak Yeni Wahid, Gus Durian, itu adalah bagian yang menjadi perlu dibuatkan solusi untuk proses konflik yang ada di PKB ini. Kalau permainan politik itu bisa win-win solution, maka akan menjadikan bagian-bagian berkonflik itu menjadi bagiannya. Namun kalau tidak, ya mereka akan menjadi ancaman terus selama tidak mendapatkan tempat untuk menyampaikan aspirasi itu. Mbak Yeni, Gus Durian perlu diajak ngobrol tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, posisi kabupaten kota, maksudnya kantong-kantong PKB. Ya, kalau ngomong Jawa Timur, ya lumayan banyak. Tetapi kalau berbicara provinsi lain, itu menjadi masalah. Hal ini perlu ada membuka mata bahwa kalau Caimin pengen menang itu, ya harus membuka pemilih itu tidak hanya dari Nahdliyin saja, tetapi terbuka untuk semuanya, sebagaimana yang diterapkan oleh Gus Dur dahulu. Lah, kalau terbuka semuanya itu, maka caranya adalah membuka diri untuk semuanya. Ya, betul. Saya yakin teman-teman PKB sudah melakukan hal itu. Namun pada kesempatan ini, coba membuat sebuah gerakan yang ke eksternalnya. Minimal dengan 3 cara itu, Cak Muhaimin atau Gus Muhaimin mampu untuk membuka pintu ke kemenangan. Waktu proses kontestasi itu kan masih 1,5 tahun ya, dan semua masih bisa berubah. Maksudnya peluang itu masih ada. Pecinta masa depan negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah program-program yang bisa dihadirkan Cak Muhaimin atau Gus Muhaimin bisa meraih kemenangan? Saya katakan kemarin pada waktu Harlah ke-24 PKB, Gus Muhaimin salah satunya adalah menyampaikan mendapatkan 100 kursi di DPR RI. Ada beberapa orang yang mengkritisi tentang hal itu. Apakah itu rasional atau tidak? Menurut saya,
ya selama menjadi sebuah target, program, dan diikuti dengan permainan politik, maka mengapa tidak? Hal ini bisa menjadikan PKB lebih siap untuk pemilu presidennya, tidak cukup pemilu legislatifnya. Beberapa partai politik juga mengambil pemilih PKB. Apakah hal ini tidak menjadi dampak negatif? Semua pemilih, maksudnya pemilih ini pada kesempatannya adalah pemilih rata-rata pemilih rasional. Meskipun mayoritas pemilih PKB adalah pemilih yang berdasarkan pada kelompok, maksudnya pada nahdinya. Namun ada pemilih rasional yang di situ melihat seperti apa yang mau dibawa. Selama pemilih rasional atau gagasan rasional itu tidak bisa ditampilkan, maka akan kesulitan. Pecinta masa depan negeri, dari diskusi yang berbincang 1 jam itu, ada relawan yang namanya Gus Syihab, Mas Syihabuddin atau Gus Syihab, itu menyampaikan gagasannya ingin menghadirkan terbaik untuk PKB dengan kegiatan di Sidoarjo, yaitu Festival Gus Muhaimin The Next President. Kegiatan itu pasti bagus, apalagi klaimnya adalah Sidoarjo adalah basis PKB, dan sementara ini mendapat 16 kursi di DPR di Sidoarjo. Menurut saya 16 kursi itu seandainya ditambah itu bisa. Maksudnya Sidoarjo dengan kekhasan Nahdiinnya itu mampu. Sehingga pada kegiatan festival Gus Muhaimin The Next President, lebih baik kantong-kantong PKB lama yang selama ini mungkin belum tergarap menjadi sesuatu. Jadi Mas Syihab kalau melihat kemarin Mas Syihab sangat optimis ya bercerita tentang festival tersebut, apalagi sebelumnya sudah melakukan berbagai kegiatan juga semacam festival seperti musik patrol dan lain-lainnya. Namun hal itu kalau target Gus Muhaimin menjadi the next president for 2024, maka perlu bekerja lagi, tidak cukup hanya 16 kursi, akan lebih banyak lagi. Apalagi ini akan menjadi percontohan seluruh Indonesia untuk PKB. Kemudian yang kedua, Mbak Ani Maslahah sebagai Sekretaris PKB Jawa Timur juga sangat yakin terkait dengan Gus Muhaimin menjadi presiden. Keyakinan ini memang perlu dipupuk supaya tidak cukup sebatas keyakinan yang berdasarkan pada rasionalitas. Mbak Ani Maslahah, saya appreciate, percaya diri karena di kantong Jawa Timur. Namun perlu ada semacam menengok di provinsi yang lain supaya nanti semuanya mengikuti seperti Jawa Timur. Mbak Arsyati Bilbina pun juga sangat yakin ya Gus Muhaimin itu pantas untuk menjadi calon presiden. Ya karena permintaan banyak masyarakat bawah dan lain sebagainya. Ya saya tetap menyampaikan apresiasi dari Mbak Arsyati Bilbina. Pecinta masa depan negeri, dari perbincangan yang ada, ya semuanya masih berproses ya. Kita belum bisa mengatakan ini menang, ini kalah. Pak Jokowi pun pada waktu awal itu kan berangkat sangat minim, dari 7% pada waktu Pilgub DKI, selanjutnya pada detik terakhir bisa memenangkan melawan Fauzi Bowo, dan itu menjadi modal untuk menjadi 2014 menjadi capres dan bisa memenangkan. Gus Muhaimin memang harus diakui bahwa sampai hari ini berbagai survei tidak sebagus dengan surveinya Pak Prabowo, Mas Ganjar ataupun Mas Anies, tetapi bukan berarti tidak. Selama apa yang saya sampaikan tadi dilakukan, kemungkinan besar akan bisa menaikkan popularitas, akseptabilitas, dan selanjutnya. Kata kuncinya, bagaimana komunikasi baik dengan PBNU, bagaimana komunikasi baik dengan
keluarga Gus Dur, dan bagaimana terbuka dengan seluruh kelompok yang ada. Dengan cara seperti itu sangat mungkin pada 1,5 tahun bisa melejit. Namun kalau tidak, ya harus berpikir politik itu realistis. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.